di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarawan. Dan masih ditemani preman-preman pensiun kita. Ada abang saya yang gagah, Bang Hercules, dan yang melambai, Komar. Ini Kang Komar nih, punya pertanyaan nih. Dulu kan sempat ngelakuin dosa apa? Kok dengar-dengar sampai pernah membasuh kaki ibu tercinta? Itu ada apa dulu? Kok sampai melakukan itu? Dosanya apa? Kalau itu sudah mulai terasa karena usia kali ya. Saat itu udah, saya di entertain itu 14 tahun sebelum preman pensiun. Jadi setiap ada callingan apa-apa, jadi selalu gagal, selalu batal. Atau 5 episode jalan tapi bungkus gitu. Saya mungkin banyak dosa sama ibu, baik yang diucapkan lewat kata-kata secara langsung ataupun yang istilahnya sengaja atau tidak, itu pasti dilakukan oleh seorang anak kepada ibu. Dan saat itu saya benar-benar merasakan kalau saya ngerasa ini rezeki saya itu benar-benar ditahan sama Allah itu untuk saya, karena memang saya terlalu berlebihan kepada orang tua yang sangat ya melampaui batas. Akhirnya pada malam itu saya nanya sama abang-abangan, cuci kakinya. Saya kalau berbicara soal ibu, sampai saya karena ibu sudah meninggal, pasti saya akan menangis. Karena kenapa? Saya belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat ibu, tapi ibu sudah tiada. Apa makna ibu bagi seorang Komar? Sangat besar buat saya. Karena pada dasarnya ketika saya dudukkan di kursi saat itu saya mau berangkat ke Bandung untuk syuting preman pensiun, Bu, saya minta maaf, tolong diberikan jalan saya untuk minta maaf padamu, agar Allah juga bisa memberikan maaf kepada saya. Akhirnya saya cuci kakinya. Saya ngelihat di sini putih-putih di kaki, saya gosokin, Kang Gus, saya habis gosokin. Terus airnya saya minum. Bukan saya meminum kotoran kaki ibu, tapi saya meminum kotoran kalimat kata-kata saya yang pernah menyampaikan sesuatu ke ibu yang kurang berkenan di hatinya. Pernah nggak, ada nggak satu kalimat yang barangkali menurut Kang Komar betul-betul menyakiti ibu yang keluar dari mulut Kang Komar? Ya mungkin itu hanya saya yang bisa tahu, Kang Gus. Tapi sampai pada saat ini saya belum pernah mengucapkan sepatah kata pun ucapan terima kasih kepada ibu ketika dia sudah memberikan sesuatunya kepada saya. Tapi kepada teman, kepada yang ada di depan saya, siapapun yang memberikan rokok sebatang, saya bisa mengucapkan terima kasih. Sementara ibu yang ngasih. Sementara ibu yang mengasih kepada saya setiap hari sama bapak, nggak pernah saya mengucapkan terima kasih itu. Jadi saya merasa begitu saya cuci kakinya, saya mandi airnya untuk paling tidak dengan dimandikan, paling tidak membasuh kotoran yang ada di tubuh saya. Dan lalu airnya saya pakai wudhu, insya Allah mudah-mudahan saya pakai ibadah. Dan saya berangkat Jungjang, Bralmiang, berangkat ke Bandung, sok syuting. Dari situ ternyata ketika Allah memberikan rezeki kepada manusia yang selama ini dijalani sampai usia 45 tahun saya, 45 tahun ketika syuting preman pensiun, belum mendapatkan saya apa-apa. Makanya saya berangkat begitu ke Bandung, ternyata Allah memberikan rezeki kepada saya. Ketika saat karir Kang Komar mulai mau naik, mau menggapai kesuksesan, dan saat itu Allah berkenan memanggil ibu, apa yang Bang Komar waktu itu rasakan? Saya nggak bisa apa-apa, saya udah lunglai, lemas. Artinya putuslah sudah barokah saya, meminta maaf saya kepada orang tua, diselesaikan di situ. Maka saya hanya mengingatkan juga kepada rekan semua yang ada di sini dan penonton TV. Ketika orang tua masih ada, muliakanlah dia, berikanlah dia yang terbaik di sisimu, di depanmu. Karena kalau sudah tidak ada, punya rezeki sebanyak apapun gak bakal sampai kepada orang tua kita, cuma doa yang bisa disampaikan, Kang Gus. Jadi saya artinya menyesal ketika saya usia waktu saya harusnya bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Ternyata saya sia-siakan, Kang Gus. Disitulah yang menjadi penyesalan saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ke depan bisa menjadikan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga untuk anak dan istri saya ke depan, insya Allah. Amin. Nah, barangkali kalau Kang Komar, kalau apa boleh tanya, punya cita apa ini Kang Komar dengan sosok ini? Ah, ini supaya Kang Komar lebih rileks dikit, tak kasih satu foto nih. Nah, ini Kang Komar, coba dilihat. Nah, ini punya kenangan apa Kang Komar dengan beliau? Sangat banyak, Kang Gus. Beliaulah yang saya anggap seorang senior.
Seorang senior itu tidak perlu ngepretin anak buah. Seorang senior itu tidak perlu mukulin dan mencabuk atau mencaci maki yang di bawahnya. Kalau menganggap itu juniornya, dibinalah dia dengan pemikiran yang baik. Makanya saya menganggap kepada beliaulah seorang yang besar yang tidak pernah menunjukkan kebesarannya. Almarhum Didi Petet, ya, Pak Didi Petet ini ya. Ya. Kang Komar, naskah itu bukan untuk dibaca, bukan untuk diapalin, tapi pahami, mengerti, lalu baca. Oke. Pasti akan hafal. Itu dia beliau kepada saya yang disampaikan. Dan ketika saya take syuting, dia pernah menonton saya dikasih tik sama beliau, itu artinya benar-benar diperhatikan gitu. Begitu saya selesai tik, dia angkat jempol. Wah, saya kayak diberikan apa, Gus? Seperti diberikan sesuatu yang sangat besar gitu, Bung. Jadi itu saya melihat ke beliau, ada seorang yang besar yang tidak pernah menunjukkan kebesarannya, Bung. Di dunia film tentunya. Dan saya berpikir mudah-mudahan citra beliau itu bisa menempel kepada siapapun yang menjadi senior dan mengaku seorang senior. Luar biasa untuk Didi Petet. Sobat Gepo, masih ada banyak keseruan dari kisah Bang Hercules dan Kang Komar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.